Selamat datang di channel ini. Baru-baru ini, Tiongkok sukses memamerkan mobil pertamanya yang sepenuhnya bertenaga surya. Kendaraan ini tidak memerlukan bahan bakar atau pengisian daya, mampu menempuh jarak hingga 400 km secara terus-menerus hanya dengan menggunakan sinar matahari. Pengumuman ini segera mendapat tanggapan skeptis dan sarkastis dari Amerika Serikat, yang menganggapnya sebagai klaim berlebihan dan sulit untuk dicapai. Namun, ketika rekaman resmi dirilis, banyak pihak yang terkejut dengan hasilnya. Lantas, bagaimana Tiongkok berhasil mengembangkan mobil bertenaga surya ini? Baru-baru ini, mobil bertenaga surya murni pertama Tiongkok, Tianjin, melakukan debutnya di Kongres Intelijen Dunia. Kendaraan ini menggabungkan teknologi canggih, termasuk penggerak otonom yang sepenuhnya menghilangkan roda kemudi tradisional. Desainnya memungkinkan mobil ini berjalan hanya dengan energi dari sinar matahari. Meskipun inovasi ini menjadi tonggak penting dalam manufaktur Tiongkok, reaksi komunitas internasional beragam. Ada yang memuji kemajuan teknologi ini, sementara yang lain mempertanyakan keaslian, kepraktisan, serta kemungkinan adanya motivasi untuk memperoleh subsidi. Perbedaan pandangan ini sebagian besar disebabkan oleh ekspektasi yang berbeda terhadap kendaraan energi baru. Secara umum, kendaraan listrik dan hibrida dianggap sebagai tahap transisi dari kendaraan berbahan bakar tradisional menuju kendaraan energi baru. Tianjin, sebagai pionir kendaraan bertenaga surya murni di Tiongkok, menunjukkan potensi besar negara ini di sektor energi baru. Menurut rencana, pada tahun 2030, armada kendaraan energi baru Tiongkok akan mencapai 80 juta unit. Jika semua kendaraan ini bertenaga surya, emisi karbon akan berkurang secara signifikan, memberikan kontribusi besar bagi perlindungan lingkungan. Munculnya Tianjin tidak hanya menandai inovasi dalam pemanfaatan energi, tetapi juga transformasi besar dalam sektor transportasi. Dengan kemajuan kecerdasan buatan yang berkelanjutan, siapapun yang dapat menerapkan teknologi ini pada kendaraan energi baru akan memiliki keunggulan kompetitif di masa depan. Pada Kongres Intelijen Dunia ke-6 tahun ini, Tianjin mencuri perhatian. Mobil ini dikembangkan melalui kolaborasi 42 unit kerja dan berhasil mengintegrasikan berbagai teknologi mutakhir. Ini termasuk konversi tenaga surya efisiensi tinggi, penyimpanan energi berkepadatan tinggi, dan penggunaan material ringan. Spesifikasi Tianjin. Dimensi, panjang 4,08 meter, lebar 1,77 meter, tinggi 1,81 meter. Jarak sumbu roda, 2.850 mm. Kapasitas, 3 kursi dengan total massa kendaraan 1.020 kg. Jangkauan, hingga 400 km dengan kecepatan maksimal 150 km per jam. Panel surya, atap dilengkapi panel seluas 8,1 meter persegi, dengan kepadatan energi baterai 330 kWh per kilogram. Fitur unggulan Tianjin adalah atapnya yang dilengkapi panel pengisi daya otomatis, yang terbuka saat kendaraan diparkir di tempat terbuka untuk mengisi daya. Desain eksteriornya sederhana namun lincah, sedangkan interiornya sangat futuristik. Tianjin menghilangkan roda kemudi dan pedal tradisional, menggantinya dengan layar kendali pusat berbasis kecerdasan buatan. Tidak hanya itu, Tianjin menggunakan material ringan seperti serat karbon, memiliki interior yang luas, dan desain atap yang tinggi untuk kenyamanan lebih. Inovasi ini membawa dunia semakin dekat dengan era transportasi yang berkelanjutan dan cerdas. Teknologi mengemudi otonom yang canggih. Berkat teknologi mengemudi otonom yang canggih, Tianjin mampu mencapai pengemudian otonom level 4. Desain ini memungkinkan kendaraan untuk memahami kondisi sekitarnya secara komprehensif, meningkatkan keselamatan berkendara, dan bahkan lebih andal dibandingkan pengemudian manusia. Baterai surya efisiensi tinggi. Pada inti teknologinya, Tianjin menggunakan baterai surya efisiensi tinggi yang sama dengan teknologi yang diterapkan pada pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou 12, stasiun luar angkasa Tianhe, dan modul baru lainnya. Keamanan dan keandalan teknologi ini tidak perlu diragukan lagi. Produksi energi surya harian. Menurut data pengujian, pada hari cerah,
Tianjin mampu menghasilkan hingga 7,6 kWh listrik per hari melalui panel suryanya. Bahkan pada hari berawan, mobil ini tetap dapat menghasilkan listrik, mengurangi emisi karbon sekitar 25 kg per 100 km dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Desain dan fitur kendaraan. Tianjin dirancang sebagai kendaraan pintar yang terhubung dengan fungsi mengemudi otonom tingkat tinggi. Beberapa fitur utama mencakup teknologi fusi persepsi multisensor 360 derajat, desain pintu bukaan samping tanpa roda kemudi tradisional. Kendali kendaraan dilakukan sepenuhnya melalui layar LCD konsol tengah. Sistem penggerak otonom menggunakan kamera, radar gelombang milimeter, lidar, dan radar ultrasonik untuk pengenalan jalan yang akurat. Kolaborasi dan teknologi terintegrasi. Tianjin merupakan hasil proyek besar yang melibatkan 42 perusahaan, 3 universitas, serta dukungan penelitian dari 12 universitas lainnya. Kendaraan ini mengintegrasikan 47 teknologi dan produk canggih, termasuk teknologi energi baru, material ringan, kecerdasan buatan, dan manufaktur otomotif. Kemampuan operasional di berbagai kondisi. Mobil ini dirancang untuk beroperasi di berbagai medan, seperti medan datar, gurun, lingkungan lembab, dan kondisi ekstrim lainnya. Teknologi penyimpanan energi yang efisien memungkinkan mobil ini tetap andal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghindari pencemaran lingkungan akibat pembangkit listrik berbahan batu bara. Pencapaian menuju netralitas karbon. Peluncuran Tianjin menandai pencapaian signifikan Tiongkok dalam teknologi energi bersih. Dengan kemampuan menghasilkan listrik bahkan pada hari berawan, kendaraan ini merepresentasikan langkah besar menuju tujuan netralitas karbon. Dalam kondisi ideal, kendaraan bertenaga surya ini tidak memerlukan bahan bakar eksternal, sehingga benar-benar bebas emisi. Dukungan internasional dan tren masa depan. Meskipun Tiongkok bukan negara pertama yang mengembangkan mobil bertenaga surya, inovasi ini mendapat perhatian dan dukungan luas dari berbagai negara. Selain Tianjin, produsen asing juga telah memperkenalkan kendaraan listrik bertenaga surya, mempercepat tren global menuju transportasi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Potensi masa depan. Ketika kendaraan energi baru menjadi tren utama, Tianjin menunjukkan potensi besar dalam mendorong terobosan di sektor kendaraan energi baru. Jika masalah praktis seperti jangkauan dapat diatasi, mobil bertenaga surya ini dapat menjadi solusi revolusioner bagi transportasi global yang lebih ramah lingkungan. Lightyear One, mobil bertenaga surya pertama yang diproduksi secara massal. Sebuah perusahaan kendaraan energi baru asal Belanda meluncurkan Lightyear One, mobil bertenaga surya yang inovatif dan menjadi kendaraan penggerak 4 roda pertama di dunia yang diproduksi secara massal dengan teknologi energi surya. Pada bulan Maret 2021, perusahaan ini berhasil mendapatkan investasi sebesar $48 juta yang memungkinkan mereka menyelesaikan pengembangan mobil ini. Fitur utama Lightyear One. Penggerak 4 roda. Setiap roda dilengkapi motor yang dikendalikan secara independen. Baterai utama, kapasitas 60 kWh, dengan pengisian daya utama dilakukan melalui energi surya. Jangkauan dan kinerja. Dengan baterai terisi penuh, mobil ini mampu melaju selama 9 jam pada kecepatan 85 km per jam, dengan jangkauan hingga 725 km di jalan raya, berdasarkan baterai internal. Dalam kondisi cuaca cerah, dapat menempuh rata-rata 35 km per hari hanya dengan energi surya, dan beroperasi hingga 7 bulan tanpa pengisian daya eksternal. Bahkan dalam kondisi kurang cerah, mobil ini mampu mempertahankan jangkauan selama 2 bulan tanpa pengisian daya tambahan. Desain panel surya. Kap dan atap Lightyear One dilapisi dengan panel surya seluas 5 meter persegi yang membentang dari depan hingga belakang kendaraan. Panel ini mengubah energi matahari menjadi listrik yang mengisi baterai utama saat mobil sedang digunakan. Pada hari-hari cerah musim panas, Lightyear One dapat memperoleh tambahan jangkauan hingga 200 km hanya dari energi surya dalam 1 hari. Fitur tambahan untuk cuaca buruk.
Dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan berkepanjangan, Lightyear One mendukung pengisian daya plug-in dengan menambah jangkauan 12 km per jam. Konsumsi daya hanya 8,3 kWh per 100 km, menjadikannya salah satu kendaraan paling efisien di kelasnya. Desain dan spesifikasi teknis. Bahan bodi dibuat dari serat karbon dan paduan aluminium dengan bobot hanya 1.315 kg. Aerodinamika memiliki koefisien drag sangat rendah, yaitu 0,24, meningkatkan efisiensi energi. Produksi dan harga. Lightyear One diproduksi di Finlandia, dengan batch pertama dirilis pada pertengahan 2022 dan debut pasar Eropa dijadwalkan pada awal November 2023. Harga untuk setiap unit adalah €50.000, dengan produksi terbatas sebanyak 946 unit. Namun, harganya yang tinggi membuat mobil ini menjadi produk eksklusif untuk segmen pasar mewah, sehingga adopsi secara luas masih terbatas. Rencana masa depan, Lightyear 2. Untuk meningkatkan adopsi kendaraan bertenaga surya, perusahaan ini merencanakan peluncuran Lightyear 2, model yang lebih terjangkau, antara 2024 dan 2025. Harga Lightyear 2 diperkirakan sekitar Rp210.000, menjadikannya alternatif lebih ekonomis dan memungkinkan lebih banyak konsumen menikmati teknologi ini. Tren masa depan, kendaraan energi baru. Meskipun kendaraan energi baru seperti mobil bertenaga surya mungkin belum dapat diproduksi massal atau memasuki pasar umum dalam waktu dekat, para pakar industri sepakat bahwa pengembangan kendaraan ini merupakan tren yang tidak dapat dihindari di masa depan. Persaingan energi sebagai penentu masa depan. Persaingan di sektor energi terbarukan, seperti energi surya dan hidrogen, menjadi inti dari persaingan teknologi global. Dalam sektor kendaraan berbahan bakar tradisional, Tiongkok sebelumnya tertinggal, tetapi perusahaan seperti BYD telah menunjukkan keberhasilan dengan menguasai teknologi inti. Pertanyaannya adalah, dapatkah Tiongkok mendorong revolusi energi baru? Berdasarkan tren global, kendaraan bertenaga energi terbarukan diproyeksikan menjadi arus utama masa depan, menggantikan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dukungan kebijakan dan inovasi teknologi. Pemerintah Tiongkok telah aktif mengeluarkan kebijakan pendukung, sementara produsen mobil besar dalam negeri meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan, R&D. Langkah ini membawa sektor kendaraan energi baru ke tahap promosi dan implementasi model tertentu. Potensi dan perkembangan masa depan. Setelah melalui fase inovasi dan komersialisasi teknologi, diharapkan efisiensi energi terbarukan meningkat signifikan. Biaya teknologi dan penggunaan menurun, memungkinkan adopsi yang lebih luas. Industri kendaraan energi baru Tiongkok berkembang pesat, menciptakan ruang pasar baru yang besar. Dengan kombinasi kebijakan yang mendukung, kemajuan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, kendaraan energi baru berpotensi menjadi pilar utama revolusi energi global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.